Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Baiklah, di sini belum semangat nih. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Baiklah, di sini kita akan belajar tentang peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Hari ini Ibu akan ajak jalan-jalan nih, keliling Indonesia. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Ibu mau ajak jalan-jalan sambil bercerita tentang peristiwa perlawanan terhadap Belanda dari berbagai daerah. Nah, ini adalah para pahlawan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ada kalian kenal tidak di antara mereka? Baiklah, materi selanjutnya adalah alasan melakukan perlawanan. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan yang ramai. Kemudian Belanda mengadakan glode ekonomi terhadap Sultan Hasanuddin, menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Hasil perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Aru Pelaka yang merupakan raja kerajaan Bone. Pada akhirnya, peperangan Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bongagaya pada 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Bentuk-bentuk perlawanan. Pertempuran antara rakyat Makassar dengan Foch terjadi. Pertempuran pertama menjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654 diawali dengan perilaku Foch yang berusaha halangi perdagangan yang akan masuk maupun keluar. Pelabuhan Makassar mengalami kegagalan. Pertempuran selanjutnya terjadi tahun 1666 sampai 1667. Pasukan kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone atau Aru Pelaja dan pasukan Kapten Yonker dan Ambon. Alasan melakukan perlawanan. Yang pertama ada Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Yang kedua, Belanda juga ikut mencampuri urusan Kesultanan Banjar yang membuat situasi kerajaan bertambah kacau. Hasil perlawanan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa. Sementara pihak Belanda kehilangan hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Bentuk-bentuk perlawanan. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai penghubung. Pangeran Hidayatullah II dianggap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasukan Belanda dipasok berbagai persediaan dari pasukan bantuan di Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan benteng pertahanannya. Alasan melakukan perlawanan. Praktik penindasan kolonialisme
Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran Hongi, kerja paksa, dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial, ekonomi, politis, dan segi sosial psikologis. Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli pajak atas tanah atau landrente, pemindahan penduduk serta pelayaran Hongi Tosten, serta mengabaikan Traktat London I. Antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa Presiden Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan kompleks Ambon dengan gubernur. Hasil perlawanan Belanda juga melancarkan politik mengkhianatan terhadap Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang mengkhianat, Letnan Pietersen berhasil menyergap Pattimura dan Philippis Latumahina. Pada 16 Desember 1817, para tokoh pejuang akhirnya dapat dianggap dan tewas ditangkap Belanda. Bentuk-bentuk perlawanan. Yang pertama, menghalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Yang kedua, pertempuran untuk merebut tentang Belanda Duerstede di Sapura, pertempuran pantai Waisisil dan Jazirah Hatawano Wu Ulta Jazirah itu. Alasan melakukan perlawanan. Belanda menyatakan daerah Silindung atau Tarutung dan sekitarnya dimasukkan kepada kekuasaan Belanda dan harus tunduk kepada residen Belanda di Sibolga. Hasil perlawanan tahun 1907, pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigade Setan mengebuk Singamangaraja 12. Tetapi Singamangaraja 12 tidak mau menyerah. Ia tertempur sampai titik darah penghabisan. Kecintaannya kepada bangsa dan tanah air yang begitu besar sangat menginspirasi. Bentuk-bentuk perlawanan. Yang pertama, Singamangaraja 12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Yang kedua, di antara tahun 1883 sampai 1884, Singamangaraja 12 berhasil melakukan pasukannya. Yang ketiga, kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh sebagai ofensif menyerang kedudukan Belanda antara Duluan dan Balige. Pada Mei 1883 serta Tangga Bantu pada tahun 1884. Alasan melakukan perlawanan. Foch menerapkan monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Hasil perlawanan. Sultan Haji bekerja sama dengan Belanda, merebut kekuasaan di Kesultanan Banten saat Sultan Ageng Tirtayasa mengepung pasukan Sultan Haji di Banten.
Belanda segera membantunya dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Takde Saint Martin. Kerja sama antara Sultan Haji dan Belanda akhirnya dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Bentuk-bentuk perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terjadi Banten sebagai pelabuhan terbuka. Ia juga memimpin rakyatnya untuk melakukan serangan gerilya untuk melumpuhkan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa membongkar blokade laut Belanda. Banyak kapal dan perkebunan milik Belanda yang berhasil dirusak dan dirampas. Alasan melakukan perlawanan, keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas paham milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Hasil perlawanan, Jenderal de Kock berhasil mengepung pasukan Diponegoro di Magelang. Akhirnya, Pangeran Diponegoro tersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota pasukannya dilepaskan. Lalu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Banteng, Rotterdam, tanggal 8 Januari 1885. Bentuk perlawanannya, perang besar yang akan berlangsung 5 tahun lamanya. Di bawah kepemimpinan Diponegoro, rakyat di bumi bersatu dalam semangat sadumuk bathuk syari bumi ditohi tekan pati. Sejati kepala sejangkal tanah dibela sampai mati. Lama perang sebagai 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Ponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu Kai Maja yang juga menjadi pemimpin spiritual pembentrokan. Alasan melakukan perlawanan, Belanda berusaha kembali menduduki Papua setelah Perang Dunia yang Kedua berakhir. Hasil perlawanan, Silas Papara dikenal sebagai pelopor atau pengajur atau teladan atas ajurannya I Love Indonesia, cinta tanah air Indonesia, nasionalisme yang mulia dikembangkan di bumi. Irian. Bergabungannya Irian Jaya dipertegas oleh hasil penentuan pendapat rakyat Papera pada 1969 yang dimenangkan oleh pihak yang pro-Republik Indonesia. Kemenangan tersebut sesuai dengan cita-cita perjuangan Papera dalam mewujudkan keinginan sebagai besar rakyat Irian untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk perlawanan. Yang pertama, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian PKKI. Pada November 1946. Pada tahun 1949, jumlah anggota PKKI terus meningkatkan hingga mencapai 4.000 orang.
Walau PKKI dinyatakan ilegal oleh Belanda dan bergerak secara diam-diam. Yang kedua, Desember 1945, Silas Papera, pemuda Irian Barat, bergabung dalam Batalion Papua, berencana mengadakan pembentrokan, namun informasi tersebut bocor dan gagal dilaksanakan. Yang ketiga, kemudian perkenalannya dengan Samratulangi membuat semakin yakin bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal tersebut membuat ia akhirnya mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia, Irian PKKI. Akibatnya Silas kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun kemudian ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta. Yang keempat atau yang terakhir, pada bulan Oktober 1949, ia mendirikan Bandar Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke wilayah RI. Baiklah, hari ini materi akan ditutup. Ibu akhiri. Ada yang mau ditanya, dah? Baiklah, Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.